Kira-kira apa saja yang dites pada saat tes kesehatan kedua penerimaan Polri tahun 2024? Kalian penasaran? Dan kira-kira apa saja tipsnya agar kalian bisa lulus untuk tes kesehatan kedua? Simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bribda Mulyadi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya ini. Dan buat kalian yang baru aja mampir, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe, kemudian like video ini dan juga share ke seluruh teman-teman kalian agar yang lain dapat informasi terbaru mengenai penerimaan anggota Polri dan juga informasi-informasi tentang dunia kepolisian ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai tes kesehatan kedua di penerimaan anggota Polri tahun 2024. Karena memang sekarang ini kan tes kesehatan Polri itu sudah memasuki akan dilaksanakan tes kesehatan 2. Karena belum lama ini mungkin teman-teman juga sudah melaksanakan tes akademik, nanti baru berlanjut ke tes kesehatan 2 atau biasa disebut dengan Keswa. Nah mungkin teman-teman yang di luar sana belum tahu nih tes kesehatan kedua itu kira-kira apa saja sih yang dites. Kemudian bagaimana caranya agar kalian yang di luar sana sedang melaksanakan tes Polri bisa lulus di tes kesehatan kedua atau Keswa ini ya. Dan mungkin sebagian juga teman-teman juga sudah mengetahui apa saja sih tahapan tesnya yang dilakukan pada saat tes kesehatan kedua. Dan di sini mungkin saya akan lebih mengulas lagi lebih dalam kira-kira tes kesehatan kedua penerimaan anggota Polri ini apa saja sih yang dites agar kalian yang di luar sana bisa mempersiapkan sedemikian rupa agar kalian bisa melewati seluruh rangkaian tes kesehatan 2 di penerimaan anggota Polri tahun 2024 ini dengan lancar dan tentunya dengan hasil MS atau memenuhi syarat ya. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa tes kesehatan kedua ini berbeda dengan tes kesehatan pertama. Kalau tes kesehatan pertama itu biasanya memang dilakukan di awal rekrutmen ya, baru nanti berlanjut ke tes selanjutnya. Nah, untuk tes kesehatan kedua atau Keswa ini teman-teman, itu biasanya memang dilaksanakan di akhir-akhir pada saat pelaksanaan tes rangkaian di tes penerimaan anggota Polri. Dan biasanya dilaksanakan setelah tes akademik, kemudian dilaksanakan juga sebelum dilaksanakan tes kesemaptaan jasmani atau penjas. Tujuannya adalah teman-teman agar nanti kalian pada saat mengikuti tes Kesjas itu memang adalah orang-orang yang sudah berhasil lolos melaksanakan tes kesehatan 2. Karena di tes kesehatan 2 ini sangat penting sekali teman-teman bagi kalian yang akan melaksanakan tes Kesjas. Jadi jangan sampai nanti pada saat kalian melaksanakan tes Kesjas namun tidak lolos tes kesehatan 2, itu otomatis hasilnya akan fatal dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan pada saat tes Kesjas. Karena memang membutuhkan tes kedua sebelumnya agar kalian bisa terjaring orang-orang yang memang mampu melaksanakan tes kesemaptaan jasmani ya. Itu dia teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal-hal yang nantinya akan kalian lewati pada saat mengikuti tes kesehatan kedua di penerimaan anggota Polri tahun 2024 ya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, kira-kira Kak, untuk lebih jelasnya itu sebenarnya apa sih atau bagaimana sih caranya? Nah, di sini saya mempunyai buku teman-teman, buku tentang tes penerimaan anggota Polri yang tentunya lengkap dari rangkaian tes awal sampai dengan akhir. Jadi kalian bisa order bukunya di link yang saya sertakan di deskripsi video ini ya. Silahkan nanti kalian order. Harganya cuma 100 ribuan aja teman-teman. Jadi di situ lengkap mulai dari tes awal sampai akhir. Kemudian gambaran soalnya seperti apa, di situ lengkap. Dan kalau kalian juga pengen bergabung di grup Telegram Casis Polri Nusantara, silahkan bergabung teman-teman, karena di sana kalian akan berkumpul calon-calon siswa Polri yang sedang melaksanakan tes, bisa bertukar pikiran, informasi terbaru mengenai tes penerimaan anggota Polri di grup tersebut. Silahkan bergabung. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video saya ya. Oke teman-teman, saya akan menginformasikan tahapan tes tentang penerimaan anggota Polri tahun 2024 di pemeriksaan kesehatan tahap 2 atau Keswa. Jadi pemeriksaan tahap kedua ini teman-teman itu meliputi seperti tes darah, kemudian tes kejiwaan, kemudian tes ronsen, urin, dan juga tes EKG. Nah, mungkin kalau teman-teman banyak yang sudah tahu tes darah itu fungsinya itu apa dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, tes pertama itu nanti kalian akan dicek darahnya oleh tim medis dengan cara menyuntikkan bagian lengan kiri maupun kanan untuk diambil sampel darahnya seperti itu ya. Jadi tujuannya itu teman-teman untuk mendeteksi suatu penyakit di badan kita
ada atau tidaknya penyakit serius yang ada di tubuh kita. Kemudian juga bisa mengetahui nih riwayat kalau Anda memang menggunakan penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Makanya dilakukan yang namanya tes darah, seperti itu tujuannya. Kemudian setelah nanti kalian diambil sampel darahnya, itu nanti kalian akan berlanjut mengikuti yang namanya tes kejiwaan. Ini biasanya itu nanti kalian akan diberikan soal yang cukup lumayan banyak dan juga menguras tenaga dan juga pikiran teman-teman. Kalau saya dulu itu hampir 500-an lebih tes soalnya. Memang jawabannya itu gampang teman-teman, hanya menjawab setuju atau tidak setuju, ya atau tidak. Tapi jangan sampai salah menjawab, walaupun jawabannya itu cukup mudah kelihatannya. Tapi nantinya akan berdampak ke kejiwaan kita. Jadi kejiwaan kita nih benar atau enggak gitu loh. Jadi jangan sampai salah, benar-benar dibaca soalnya teman-teman secara detail, jangan terlalu terburu-buru, dan menjawabnya harus benar-benar yakin ya atau tidak. Intinya adalah secara logika kita itu mempunyai badan yang sehat, seperti itu aja kuncinya ya. Jadi tujuannya adalah mengetahui kesehatan jiwa atau mental calon anggota Polri. Kemudian setelah dilaksanakan tes kejiwaan, kalian nanti akan mengikuti yang namanya tes ronsen. Jadi ronsen itu nanti kita akan masuk ke dalam ruangan. Kemudian nanti ada suatu alat yang ditempelkan ke dadah kita, baik depan maupun belakang teman-teman. Jadi itu tujuannya adalah mengevaluasi kondisi jantung kita, kemudian paru-paru, saluran pernafasan, tulang rusuk kita ada masalah atau enggak, hingga pembuluh darah dan juga kelenjar getah bening nanti akan terekam di alat ronsen tersebut ya. Jadi kalau kalian mempunyai masalah tersebut, ya bismillah aja, semoga tidak ada tidak ada hasil yang mengecewakan atau tidak adanya hasil yang membuat kita kecewa untuk bergabung menjadi anggota Polri. Karena kalau ada salah satu hal yang mengatasi atau permasalahan dalam tubuh kita, otomatis nanti kita akan TMS atau tidak memenuhi syarat ya. Kemudian teman-teman, selanjutnya setelah di tes ronsen kita nanti akan diambil sampel juga urin. Jadi kita akan masuk ke dalam kamar mandi. Nanti kita di situ akan diambil sampel urinnya ya, di dalam botol kecil seperti ini, seperti tes narkoba lah istilahnya. Nanti sampel air tersebut akan dicek oleh tim medis ya. Tujuannya teman-teman itu akan melaksanakan atau dilakukan pemeriksaan penunjang untuk keperluan diagnosis suatu penyakit seperti kayak penyakit batu ginjal, kemudian diabetes, infeksi saluran kemih, kemudian protein dalam urin, dan kerusakan otot lainnya, dan pemeriksaan lainnya ya. Jadi kuncinya teman-teman agar kita tidak terdeteksi penyakit yang serius dan bisa melihat kondisi, oh urinnya bagus nih, kalian harus banyak-banyak minum teman-teman. Karena urin itu yang bagus adalah urin yang bening atau tidak terlalu keruh atau berwarna kuning yang seperti kecoklatan. Itu pastinya tim medis akan mendiagnosa, waduh ini kayaknya ada penyakit serius gitu ya. Makanya sebelum dilaksanakan tes kesehatan 2, kalian harus banyak-banyak minum agar urin yang dihasilkan teman-teman itu bening, tidak keruh atau berwarna kuning pekat seperti itu ya. Kemudian setelah tes urin, kalian nanti akan melaksanakan yang namanya tes EKG atau elektrokardiografi teman-teman. Jadi ini merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung kita itu tergolong normal atau enggak ya. Detak jantung kita itu mengalami masalah atau tidak, seperti itu. Jadi nanti akan dicek melalui EKG ya. Jadi EKG itu teman-teman tesnya adalah nanti kita akan dipasang seperti kayak penjepit yang berbentuk karet itu di badan, di luar dada kita seperti ini. Kemudian nanti ada alat penjepit di lengan tangan kiri maupun kanan, dan juga di pergelangan kaki seperti itu. Nanti kurang lebih sekitar 20 menit sampai 15 menit itu nanti kita akan dievaluasi tuh tentang kondisi jantung kita melalui alat tersebut. Nanti kondisi jantung kita tuh baik atau tidak, seperti itu teman-teman ya. Oke, itu dia beberapa informasi mengenai tes kesehatan kedua. Mudah-mudahan kalian teman-teman di luar sana bisa melewati seluruh rangkaian tes kesehatan 2 ya. Jadi persiapkan benar-benar kalau memang masih ada waktu untuk check up di Rumah Sakit Bayangkara yang memang standar untuk tes kesehatan Polri, silahkan cek di sana teman-teman sebelum terlambat. Jadi kita tahu nih apa saja langkah-langkah yang perlu kalian lakukan sebelum melaksanakan tes kesehatan 2 kalau memang mengalami masalah di kesehatan kita. Kalau kalian belum jelas mengenai serangkaian tes kesehatan gua di penerimaan Polri tahun 2024, pengen ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di video ini teman-teman. Pasti akan saya jawab satu persatu ya.
Jadi jangan ragu untuk bertanya, nanti insya Allah saya pasti akan jawab. Kalau di YouTube sih insya Allah saya jawab ya, karena memang saya sering-sering buka studio YouTube, jadi insya Allah saya akan cek pertanyaan-pertanyaan kalian di sana. Nanti saya akan jawab satu persatu di kolom komentar di video ini ya. Semoga membantu teman-teman, karena saya menjelaskan video ini cukup singkat karena memang saya harus berdinas kembali ya teman-teman. Ini pun saya memanfaatkan waktu istirahat saya untuk memberikan informasi kepada calon-calon anggota Polri di luar sana ya. Ini saya agak gemeter karena belum makan siang. Ini rencana tadi mau makan siang di luar, jadi saya berhenti terlebih dahulu dan mencoba membuat video karena memang udah lama sekali saya nggak upload video ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk follow di sosial media saya di Instagram dan juga di TikTok. Di sana juga saya sering membagikan informasi-informasi mengenai penerimaan anggota Polri. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Salam anggota Polri.